Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alvin Nurhuda dari D3 Agribisnis Semester 5A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah perdagangan internasional tentang presentasi proses ekspor nanas. Oke, langsung saja kita mulai. Perdagangan internasional dan teori keunggulan komparatif. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kunci dari perdagangan internasional sendiri adalah teori keunggulan komparatif, di mana teori ini berbunyi bahwa suatu negara dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya melalui spesialisasi produksi komoditi yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, negara-negara yang mengutamakan untuk memproduksi komoditas paling produktif ya. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa prinsip keunggulan komparatif sendiri menunjukkan bahwa spesialisasi akan menguntungkan semua negara, meskipun ada negara yang secara mutlak lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan dengan negara lain. Jika negara-negara tersebut melakukan spesialisasi, yang mana mereka akan mendapatkan keuntungan komparatif, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan antar negara akan menguntungkan bagi semuanya. Oleh sebab itu, mengingat kondisi mengingat kondisi produktif pada setiap negara ini berbeda-beda, maka negara-negara tersebut harus menyadari bahwasannya akan lebih efektif dan menguntungkan apabila negara tersebut dapat melakukan spesialisasi dalam produksi suatu jenis barang tertentu saja. Ekspor dan impor, ekspor dan eksportir. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, yang mana dalam mengekspor barang umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai baik di negara pengirim maupun si negara penerima. Nah, setiap negara sendiri memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda. Maka dari itu, ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Eksportir adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun non-hukum, yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tanaman nanas. Tanaman nanas sendiri memiliki nama latin Ananas komusu, adalah sejenis tanaman tropis yang berasal dari Brazil. Nah, nanas sendiri tumbuh pada daerah dataran rendah dengan ketinggian 100-200 meter di atas permukaan laut. Walau demikian, di daerah dataran tinggi pun tanaman ini masih dapat tumbuh pada ketinggian 1200 mdpl. Pertumbuhan optimum tanaman nanas sendiri berkisar antara di ketinggian 100-700 mdpl. Buah nanas sendiri mengandung vitamin A, C, dan B6 yang baik untuk mata dan mencegah sariawan serta radang tenggorokan. Dan juga tak lupa, buah nanas ini mengandung mineral seperti kalsium, kemudian fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dan lain-lain. Nanas sendiri termasuk komoditas yang mudah rusak, teman-teman. Mudah susut dan juga cepat busuk. Hal ini dikarenakan nanas sendiri mengandung air sekitar kurang lebih 83% dari buah itu sendiri. Nah, tanaman nanas sendiri memiliki 4 jenis golongan, yaitu yang pertama ada Cayenne, yaitu memiliki ciri berdaun halus, tidak berduri dan berbuah besar. Kemudian Queen, yaitu memiliki ciri berdaun pendek, berduri tajam, dan buahnya itu lonjong seperti kerucut. Lalu ada yang jenis Pines atau Spanyol, dengan ciri berdaun panjang tapi lebih kecil, lalu berduri halus sampai dengan berduri kasar, dan bentuknya sendiri bulat dengan mata datar. Kemudian ada Abasaki, yaitu berdaun panjang dan berduri kasar, serta bentuknya silinder seperti piramid. Nah, untuk varietas kultivar yang banyak ditanam di Indonesia sendiri adalah golongan Cain dan Queen. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan varietas ini memiliki keunggulan dari serangan hama dan penyakit lebih baik daripada varietas lainnya. Nah, untuk ukuran buahnya sendiri berkisar antara 1 kg sampai dengan 2,5 kg per buah, dengan tekstur buah yang sedikit renyah, kadar air sedang, dan memiliki rasa yang manis. Nah, nanas unggul yang ada di Indonesia ini
ada seperti Nanas Bogor, kemudian Nanas Subang, Nanas Palembang, dan Nanas Lampung. Mengapa dikatakan demikian? Karena hasil produksi mereka ini sudah menembus pasar internasional dan dapat dikatakan sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar dari sektor pertanian. Adapun prosedur ekspor nanas antara lain, pertama, eksportir dan importir membuat kesepakatan dengan menggunakan kontrak jual beli atau sales contract, yang mana isinya sendiri sudah isi dari sales kontraknya sendiri seperti banyaknya nanas yang akan diekspor, kemudian harganya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua itu, eksportir mempersiapkan nanas yang akan diekspor sesuai dengan yang tertera pada kontrak jual beli atau sales contract. Lalu nanas kemudian dikirim ke importer dan importir sendiri membayar ekspor kepada eksportir. Nah, syarat melakukan ekspor nanas sendiri, pertama, seorang eksportir ini harus wajib yang namanya memiliki badan usaha, dapat berupa PT atau CV. Kemudian eksportir harus memiliki NPWP dan tanda daftar perusahaan, lalu mempunyai AD/ART perusahaan, dan wajib memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian juga eksportir harus mempersiapkan nanas yang akan diekspor dari gudang, yaitu nanas yang telah mendapatkan Phytosanitary Certificate. Eksportir kemudian membuat invoice, packing list, dan menyerahkannya kepada forwarder atau ekspedisi. Kemudian harus memiliki PB, yaitu pemberitahuan ekspor barang, dan NPE atau nota pemberitahuan ekspor, memiliki Certificate of Origin, jadi harus original. Untuk dapat melakukan ekspor melalui jasa perbankan dengan transaksi letter of credit, eksportir harus memiliki angka pengenal eksportir atau APE, atau juga dapat dikatakan sebagai izin khusus Departemen Perdagangan dan memiliki hubungan kerjasama dengan bank yang bersangkutan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.